28 tahun, memiliki segalanya. Apartemen mewah di pusat kota, pekerjaan yang diidamkan banyak orang sebagai arsitek muda, dan yang paling penting, seorang kekasih bernama Clara. Usia Clara 25 tahun, seorang desainer grafis yang cerdas dan ceria. Mereka adalah pasangan sempurna di mata semua orang. Di media sosial, foto-foto mereka selalu bertebaran, penuh senyum dan tawa, seolah-olah hidup mereka adalah dongeng modern. Suatu malam, Rizky dan Clara sedang bersantai di sofa. Rizky sibuk dengan tabletnya, sesekali melirik Clara yang tersenyum-senyum sambil membalas pesan di ponselnya. "Siapa?" tanya Rizky tiba-tiba. Suaranya terdengar santai, tetapi matanya mengamati layar ponsel Clara dengan tajam. "Oh, ini Manda. Dia lagi cerita tentang proyek barunya," jawab Clara, meletakkan ponselnya di atas meja. Rizky mengangguk, namun raut wajahnya berubah. "Kamu tahu kan aku nggak suka kamu terlalu dekat dengan teman-teman barumu, apalagi yang cowok." Clara menatapnya, ada sedikit nada lelah dalam suaranya. "Rizky, Manda itu perempuan. Dia teman kerja. Kamu tahu sendiri kan, aku nggak pernah menyembunyikan apapun darimu." "Aku tahu, tapi..." "Ya sudahlah." Rizky menghela napas, berusaha menutupi kecemburuan yang membara di dalam hatinya. Ia memeluk Clara erat, seolah-olah ingin memilikinya seutuhnya. "Aku cuma mau kamu aman, Rah." Clara membalas pelukannya, mencoba tersenyum. "Aku mengerti. Aku cinta kamu." Malam itu mereka tertidur dalam pelukan di balik kehangatan yang menyesakkan. Rizky tidak pernah bisa benar-benar tenang. Jauh di lubuk hatinya, rasa posesif yang kuat tumbuh seperti benih yang terus disiram kecurigaan. Ia tak ingin siapapun mendekati Clara, tak ingin ada yang bisa merebutnya darinya. Rizky meyakini bahwa cintanya adalah perlindungan, padahal itu adalah sebuah penjara. Keesokan harinya, saat Rizky sedang sibuk di kantor, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor tak dikenal. Pesan itu berisi foto Clara sedang makan siang di sebuah kafe. Di seberangnya, seorang pria yang tidak ia kenal sedang tertawa bersamanya. Senyum Clara di foto itu tampak begitu lepas dan bahagia. Sesuatu yang jarang Rizky lihat akhir-akhir ini. Jantung Rizky berdebar kencang. Kemarahan yang selama ini ia pendam meledak. Ia mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Di layar ponselnya, pesan baru muncul. "Kekasihmu terlihat sangat bahagia dengan pacar barunya." Rizky tidak tahu siapa yang mengirim pesan itu ataukah apakah itu benar. Namun di matanya, foto itu adalah bukti pengkhianatan. Cinta yang ia anggap miliknya, kini seolah direnggut paksa. Ia tidak bisa menerima ini, tidak sama sekali. Rizky mendidih. Pikiran-pikiran gelap mulai menari di benaknya. Ia harus menemui Clara. Sekarang juga. Rizky mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Emosinya campur aduk. Amarah, cemburu, dan rasa dikhianati membakar seluruh dirinya. Ia tidak membalas pesan dari Clara yang bertanya mengapa ia pulang lebih awal. Di dalam benaknya, satu-satunya hal yang ia pikirkan adalah konfrontasi. Ia harus tahu siapa pria itu dan mengapa Clara tampak begitu bahagia bersamanya. Saat tiba di apartemen, ia langsung melempar kunci mobil ke atas meja. Clara yang sedang menonton televisi menoleh, terkejut melihat wajah Rizky yang memerah padam. "Rizky, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja?" tanya Clara cemas. Rizky tidak menjawab. Ia berjalan mendekat, mengambil ponsel Clara yang tergeletak di meja dan membukanya. Clara refleks meraih ponselnya kembali. "Rizky, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu jadi begini?" "Siapa pria ini?" Rizky membentak, menunjukkan foto yang dikirimkan oleh nomor tak dikenal tadi. Ia mengambil foto itu dari kantongnya. "Jawab aku, Clara." Clara menatap foto itu, lalu kembali menatap Rizky dengan pandangan tak percaya. "Apa-apaan ini? Kamu dapat dari mana foto ini?" "Itu tidak penting. Jawab saja. Siapa dia? Pacar barumu?" Suara Rizky semakin meninggi. "Dia itu Daniel, teman sekantorku. Kami sedang makan siang untuk membicarakan proyek baru. Tidak ada apa-apa di antara kami," jawab Clara. Suaranya bergetar menahan tangis. "Kenapa kamu tidak percaya padaku?" "Aku sudah bilang, aku tidak suka kamu terlalu dekat dengan pria lain," Rizky berteriak. Suaranya menggema di seluruh ruangan. "Kamu mengkhianatiku kan? Kamu bosan sama aku?" "Rizky, dengar. Aku cuma makan siang, itu pun urusan pekerjaan. Kamu terlalu cemburu, aku tidak tahan dengan sifat posesifmu ini," Clara balas berteriak. Kata-kata itu bagai kilat yang menyambar emosi Rizky.
Di matanya, ketidakmampuan Clara untuk memahami perasaannya adalah bentuk penolakan. Ia mencintai Clara, dan satu-satunya cara untuk membuktikan cintanya adalah dengan memilikinya seutuhnya. Ia merasa Clara tidak menghargai itu. Kamu bilang kamu tidak tahan? Bagus. Kalau begitu kamu memang tidak pernah mencintaiku, Rizky membentak. Tangannya mencekal bahu Clara dengan kuat. Clara berusaha melepaskan diri, air matanya mulai mengalir. Lepas Rizky, kamu menyakitiku. Mendengar teriakan Clara, sesuatu dalam diri Rizky pecah. Semua amarah, kecemburuan, dan rasa sakit yang ia pendam selama ini meledak. Ia melihat wajah Clara, tidak lagi sebagai kekasih yang ia cintai, melainkan sebagai sumber dari semua rasa sakitnya. Tanpa sadar, tangannya bergerak mencekik leher Clara. Clara merontah-rontah, tangannya berusaha melepaskan cekikan Rizky, namun kekuatan Rizky jauh lebih besar. Wajah Clara memucat, matanya membelalak, dan nafasnya tersengal-sengal. Dalam hitungan detik, tubuhnya terkulai lemas, tidak bergerak. Rizky melepaskan cekikannya. Ia menatap tubuh Clara yang tak bernyawa, tergeletak di lantai. Nafasnya terengah-engah. Tiba-tiba ia menyadari apa yang telah ia lakukan. Matanya dipenuhi ketakutan. Ia telah membunuh cinta sejatinya hanya karena kecemburuan buta. Ia telah menghancurkan hidupnya sendiri dalam satu malam yang dipenuhi amarah. Dan saat itu juga, teror yang sesungguhnya baru saja dimulai. Rizky menatap tubuh kaku Clara yang tergeletak di lantai. Ketakutan yang membekukan darahnya perlahan berubah menjadi kepanikan yang luar biasa. Ia harus melakukan sesuatu. Jika orang lain tahu, hidupnya akan berakhir. Ia akan kehilangan segalanya. Pekerjaan, status, dan kehidupannya yang sempurna. Pikirannya kalut. Ide-ide gila bermunculan. Ia harus menyingkirkan jasad ini. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ia ingat film-film kriminal yang pernah ditontonnya. Ia harus menghilangkan jejak, membuang jasad, menghilangkan bukti. Di bawah remang-remang lampu apartemen, Rizky menyeret tubuh Clara ke kamar mandi. Ia memejamkan mata, tidak sanggup menatap wajah kekasihnya sendiri yang kini sudah tak bernyawa. Ia mengambil pisau paling tajam di dapur, pisau yang biasa mereka gunakan untuk memotong buah. Dengan tangan gemetar, ia memulai perbuatan keji yang tak pernah ia bayangkan akan ia lakukan seumur hidupnya. Satu persatu potongan tubuh Clara dibungkus dalam kantong sampah hitam yang tebal. Ia membuangnya di tempat-tempat berbeda di sekitar kota. Ada di sebuah danau, di pinggir jalan tol, bahkan di tempat pembuangan sampah. Setiap kali ia melempar satu kantong, ia merasa sedikit lega, seolah beban itu berkurang. Tapi hati kecilnya berteriak mengingatkan bahwa ia telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Setelah semalaman penuh menjalankan aksi kejinya, Rizky kembali ke apartemen. Ia membersihkan setiap tetes darah, setiap noda yang mungkin menjadi bukti. Ia mengepel lantai, mencuci semua pakaian, bahkan mengecat ulang sedikit bagian dinding yang terkena percikan darah. Ketika fajar menyingsing, apartemen itu kembali bersih, rapi, dan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Rizky duduk di sofa, tempat ia dan Clara sering bercanda. Tempat pertengkaran mereka memuncak. Ia memandangi ruangan itu, dan untuk sesaat ia merasa lega. Ia berhasil, tidak ada yang akan tahu. Namun di dalam lubuk hati Rizky ada sesuatu yang berbeda. Ruangan itu terasa dingin, kosong, dan dipenuhi keheningan yang menyesakan. Saat ia berjalan ke kamar tidur, sebuah aroma wangi parfum Clara tiba-tiba menyeruak, membuatnya berhenti. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu aroma itu, aroma yang selalu membuatnya merasa tenang. Tapi kini, aroma itu terasa mencekam, seolah-olah Clara masih ada di sana. Rizky menggelengkan kepalanya, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi. Ia terlalu lelah dan stres. Ia merebahkan diri di tempat tidur, mencoba memejamkan mata. Namun saat ia memejamkan mata, ia melihat wajah Clara.
Matanya yang membelalak penuh ketakutan, persis saat ia mencekiknya. Ia berteriak dan terbangun, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia mengambil segelas air, mencoba menenangkan diri. Saat ia berjalan ke dapur, ia melihat sesuatu di lantai, sebuah genangan kecil yang tidak ia sadari. Ia berjongkok dan menyentuhnya. Rasanya lengket dan baunya anyir. Itu darah. Darah yang ia yakini sudah ia bersihkan. Ia panik dan segera membersihkannya lagi. Namun saat ia berbalik, di dinding dapur ada noda yang mirip sidik jari. Tidak, itu adalah sidik jari berdarah. Ia mencucinya dengan panik, tetapi noda itu tidak hilang. Ia menggosoknya, menyabuninya, namun noda itu tetap ada, seolah-olah sudah menyatu dengan dinding. Rizky mulai merasa ketakutan yang sesungguhnya. Jejak-jejak itu tidak hilang, mereka terus bermunculan. Ia berhasil menyingkirkan jasad, tetapi ia tidak bisa menyingkirkan kenangan dan dosa yang ia perbuat. Teror yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan kali ini ia tidak bisa lari dari bayangan-bayangan yang ia ciptakan sendiri. Teror dimulai. Setelah membersihkan apartemennya dari noda-noda darah, Rizky mencoba hidup normal. Ia pergi ke kantor, bertemu teman-temannya, dan berpura-pura bahwa Clara sedang pergi berlibur. Di depan orang lain, ia selalu menampilkan senyum cerah dan wajah tanpa beban. Namun, di dalam dirinya, kecemasan itu terus menggerogoti. Ia tidak bisa tidur, nafsu makannya hilang, dan ia mulai sering melamun melihat bayangan-bayangan yang tidak ada. Suatu sore, Rizky pulang dari kantor. Ia merasa sangat lelah dan memutuskan untuk mandi air hangat. Saat ia berdiri di depan cermin kamar mandi yang berembun, ia mencuci wajahnya. Perlahan, ia mengusap cermin yang berembun itu dan matanya langsung terbelalak. Di dalam pantulan cermin, bukan wajahnya yang ia lihat, tetapi wajah Clara. Rambutnya basah, air menetes dari ujung-ujungnya, dan matanya kosong, menatap Rizky lurus-lurus. Rizky berteriak, mundur selangkah, dan terjatuh di lantai. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengusap matanya, dan ketika ia menatap cermin lagi, yang ia lihat hanyalah pantulan dirinya sendiri yang ketakutan. Itu hanya imajinasiku, gumam Rizky, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Aku kurang tidur. Ia memaksakan diri untuk melanjutkan rutinitasnya. Malam harinya, saat ia sedang makan, ia mendengar suara-suara aneh dari dapur. Suara seperti pisau yang bergesekan, diikuti dengan suara orang yang sedang menyanyi. Lagu itu adalah lagu kesukaan Clara, yang sering mereka nyanyikan bersama saat memasak. Suara itu begitu jelas, seolah Clara sedang berada di sebelahnya. Rizky langsung melempar pirangnya dan berteriak, "Tidak, berhenti!" Keheningan kembali menyelimuti apartemennya, tetapi Rizky tahu suara itu bukan berasal dari kepalanya. Itu nyata, suara itu nyata. Teror itu tidak hanya terjadi di dalam rumah. Suatu hari, saat Rizky mengendarai mobilnya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Udara di dalam mobil terasa dingin, padahal AC mobilnya tidak menyala. Ia menoleh ke kursi belakang dan ia melihat sesosok bayangan samar sedang duduk di sana. Bayangan itu terlihat seperti Clara dengan kepala menunduk. Rizky membanting rem, jantungnya berdebar. Ia melihat lagi, tetapi kursi belakang itu kosong. Ia menghela nafas, keringat dingin membanjiri pelipisnya. Di perjalanan pulang, sebuah pesan masuk di ponselnya. Pesan itu dari nomor tak dikenal, sama seperti yang sebelumnya. Tetapi kali ini, pesannya hanya berisi satu kata: pulang. Rizky tahu siapa pengirimnya. Ia tidak bisa lagi lari. Dosa-dosanya terus mengejarnya. Ia telah membunuh Clara, tetapi ia tidak pernah bisa membunuh arwahnya. Hidup Rizky berubah menjadi neraka. Tidur adalah kemewahan yang tidak lagi ia miliki. Setiap kali matanya terpejam, ia melihat wajah Clara utuh, lalu terpotong-potong, darah membanjiri pandangannya. Ia mencoba mengatasi rasa lelahnya dengan meminum kopi bergelas-gelas, tetapi hal itu hanya memperburuk kondisi mentalnya.
Suatu pagi, saat ia sedang mencuci tangan, ia melihat pantulan di kaca. Bukan wajahnya, tetapi sosok Clara dengan tangan yang dimutilasi, terayun-ayun seolah-olah minta disambungkan kembali. Rizky berteriak, menggosok matanya. Saat ia melihat kembali, bayangan itu sudah tidak ada. Ia mencoba mencari bantuan, bukan dari polisi tentu saja, tetapi dari seorang ahli spiritual yang direkomendasikan oleh seorang kenalannya. Ahli spiritual itu seorang wanita paruh baya dengan aura tenang, menatap Rizky dengan mata penuh prihatin. Energi gelap mengelilingi Anda, nak. Ada roh yang sangat marah dan terluka, meminta keadilan, katanya dengan suara lembut. Apakah Anda pernah melakukan sesuatu yang menyakiti seseorang? Sesuatu yang sangat fatal? Rizky diam, tangannya mengepal erat. Ia tidak bisa mengakuinya. Ia hanya menggeleng. Tidak, Bu, saya tidak tahu apa yang Ibu bicarakan. Wanita itu menghela napas. Roh ini tidak akan pernah pergi sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia akan terus menghantui Anda sampai Anda menyerah. Satu-satunya cara adalah dengan pengakuan. Rizky keluar dari tempat itu dengan hati yang lebih gelisah. Pengakuan? Tidak mungkin. Ia tidak bisa membiarkan semua usahanya sia-sia. Ia harus menemukan cara lain. Malam itu, Rizky memutuskan untuk membuang semua barang peninggalan Clara. Ia berharap dengan membuang semuanya, teror itu akan berhenti. Ia mulai dari foto-foto mereka, baju-baju Clara, bahkan benda-benda kecil yang pernah mereka beli bersama. Ketika ia hendak mengambil salah satu boneka kesayangan Clara, boneka itu terjatuh dan mengeluarkan sebuah suara. Suara yang merekam tawa Clara. Rekaman itu adalah hadiah dari Rizky saat ulang tahun Clara. Tawa itu terdengar aneh, seolah-olah diputar mundur, menjadi rintihan yang menyakitkan. Rizky menjatuhkan boneka itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan dari dalam lemari. Ketukan itu terdengar seperti sebuah pesan. Ketukan-ketukan itu membentuk sebuah kalimat. S-A-K-I-T-K-U. Rizky membekap mulutnya. Ia mundur dan melihat sekelilingnya. Tidak ada seorang pun di sana. Ia berlari ke kamar mandi, mengunci pintunya. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi bayangan wajah Clara yang penuh air mata muncul di balik pintu. Rizky berteriak ketakutan. Ia tahu ia tidak bisa lari dari arwah itu. Tidak ada lagi tempat yang aman. Rizky sudah tidak lagi pergi ke kantor. Ia mengurung diri di apartemennya, hidup dalam kegelapan dan ketakutan. Ia terus-menerus mendengar suara-suara yang tidak ada sumbernya, mencium aroma yang seharusnya tidak ada. Kopi dan obat tidur menjadi sahabatnya. Ia mencoba bersembunyi dari bayangan Clara, tetapi dimanapun ia berada, arwah itu selalu menunggunya. Suatu malam, saat Rizky terlelap, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia kembali ke malam pembunuhan. Ia melihat dirinya sendiri mencekik Clara. Tetapi kali ini, suara Clara terdengar jelas. Suaranya serak dan menyakitkan. "Kenapa, Rizky? Kenapa kamu tega?" Suaranya bergema di dalam kepalanya. "Aku mencintaimu, tapi kamu membunuhku." Rizky terbangun dengan keringat dingin, napasnya terhengah-hengah. Suara itu terus terngiang di telinganya. Ia berusaha mencari ketenangan, tetapi tidak ada. Ia mencoba menyalakan televisi, berharap suara dari sana bisa meredam suara-suara di kepalanya. Namun yang ia dengar dari televisi adalah suara statis yang perlahan membentuk sebuah bisikan. "Aku dingin, aku sendirian, cari aku." Rizky mematikan televisi itu dengan panik. Ia tahu bisikan itu berasal dari arwah Clara. Ia merasa tertekan, seperti ada sebuah tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa hidup seperti ini. Rizky memutuskan untuk menghubungi mantan kekasih Clara yang ia curigai dulu, Daniel. Rizky menelponnya dan bertanya, "Apakah kau tahu di mana Clara berada?" Daniel menjawab dengan terkejut, "Clara? Aku sudah tidak berhubungan dengannya sejak lama. Memangnya kenapa? Bukankah kau kekasihnya?" Rizky terdiam. Hatinya mencelos. Kecurigaannya selama ini tidak terbukti.
Clara tidak berselingkuh. Ia telah membunuh cinta sejatinya tanpa alasan. Penyesalan yang mendalam datang menghampirinya. Rasa bersalahnya semakin besar. Di dalam kesunyian, ia merasakan kehadiran Clara yang semakin kuat. Seolah-olah arwah itu tertawa, senang melihat ia menderita. Setelah percakapan dengan Daniel, penyesalan Rizky berubah menjadi siksaan. Ia tidak bisa lagi menyalahkan orang lain. Semua ini adalah kesalahannya. Ia telah membunuh Clara. Bukan karena pengkhianatan, melainkan karena kecemburuan buta dan rasa posesifnya yang mengakar. Malam itu, ia tidak bisa memejamkan mata. Udara di apartemennya terasa sangat dingin, dingin yang menusuk tulang. Ia melihat napasnya sendiri mengepul di udara. Rizky mencoba menyalakan pemanas ruangan, tetapi pemanas itu tidak berfungsi. Tiba-tiba, ia mencium aroma aneh. Bukan aroma parfum Clara yang biasa, melainkan bau anyir yang menyengat seperti bau daging busuk. Aroma itu datang dari kamar tidur. Dengan langkah gemetar, Rizky berjalan ke sana. Di tempat tidur, di atas bantal, terlihat sebuah bercak basah yang semakin membesar. Bercak itu berwarna merah kecoklatan dan berbau busuk. Rizky menjerit dan berlari ke dapur mengambil pisau. Ia merasa ketakutan luar biasa, seolah ada sesuatu yang akan menyerangnya. Ia melihat pantulan dirinya di pisau itu. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan di belakangnya berdiri sosok samar yang tidak memiliki wajah. Sosok itu perlahan-lahan mengangkat tangannya yang dimutilasi dan menunjuk ke arah Rizky. Suara Clara terdengar jelas, bukan dari bibirnya, tetapi dari dalam kepala Rizky. "Aku sudah hancur. Kau harus merasakannya juga, Rizky." Rizky menjatuhkan pisau itu. Ia berlutut memohon ampun. "Ampuni aku, Clara. Aku tidak sengaja. Aku menyesal." Arwah itu tidak menjawab. Sosok itu hanya menatapnya dengan pandangan kosong, lalu perlahan-lahan menghilang. Namun, bau anyir itu tetap ada, menempel di setiap sudut ruangan, mengingatkan Rizky akan perbuatannya. Rizky tidak bisa lagi membedakan antara realitas dan halusinasi. Ia tahu arwah Clara tidak akan pernah membiarkannya hidup tenang. Ia harus melakukan sesuatu yang gila. Setelah insiden bau busuk yang tidak bisa hilang, Rizky mulai kehilangan akal sehatnya. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dan tidak bisa berpikir jernih. Aroma anyir itu terus menempel, seolah-olah ia sendiri adalah sumbernya. Rizky bahkan mencoba bunuh diri dengan meminum obat tidur dalam jumlah banyak, tetapi entah bagaimana ia selalu terbangun. Di atas tempat tidurnya, ia melihat Clara berdiri, menatapnya dengan pandangan kosong. "Tidak semudah itu, Ki," bisiknya. "Kamu harus bertanggung jawab." Rizky tahu arwah Clara tidak akan membiarkannya mati sebelum ia mendapatkan apa yang ia inginkan, keadilan. Rizky putus asa. Ia tahu ia tidak bisa hidup seperti ini. Teror ini lebih buruk daripada kematian. Ia duduk di sofa, memegangi kepalanya yang terasa sakit. Ia merasa seperti ada ribuan jarum yang menusuk otaknya. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan dari luar. Ia melihat ke jendela, dan di sana ia melihat bayangan Clara. Bayangan itu tidak menakutkan, tetapi terlihat sedih, memegang sebuah foto. Foto itu adalah foto mereka berdua saat mereka masih bahagia. Rizky menangis. Ia tidak bisa lagi lari dari masa lalu. Ia harus membuat pilihan, entah menyerah pada arwah Clara atau mati di tangan polisi. Pilihan itu sangatlah sulit baginya. Namun arwah Clara seolah-olah memberinya pilihan lain, pilihan untuk bertanggung jawab. Rizky berdiri, mengambil jaketnya, dan berjalan keluar. Ia tidak tahu harus kemana, tetapi ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia berjalan melewati jalanan, dan ia melihat sebuah kantor polisi. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu disitulah ia harus mengakhiri semua ini. Ia harus menyerah. Rizky berdiri di depan kantor polisi. Kakinya terasa berat, tetapi langkahnya mantap. Ia tahu di balik pintu itu ada akhir dari penderitaannya, tapi juga awal dari hukuman yang sesungguhnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya yang tersisa dan masuk. Di dalam, seorang petugas polisi melihatnya dengan tatapan curiga. Rizky terlihat sangat berantakan.
Wajahnya pucat, matanya cekung, dan pakaiannya kusut. "Ada yang bisa saya bantu, Mas?" tanya petugas itu. Rizky tidak menjawab. Ia hanya duduk di salah satu kursi, kepalanya tertunduk. Ia merasa mual, jantungnya berdebar kencang, dan tangannya gemetar. "Mas, ada apa?" tanya petugas itu lagi. Rizky mendongak, matanya berkaca-kaca. Saya datang untuk menyerahkan diri." Petugas itu mengerutkan keningnya. "Menyerahkan diri? Atas kasus apa?" "Pembunuhan," jawab Rizky suaranya parau. "Saya membunuh kekasih saya, Clara." Petugas itu terkejut. Ia menyuruh Rizky untuk duduk dan menunggunya. Ia memanggil petugas lain untuk mendengarkan pengakuan Rizky. Dengan suara yang terbata-bata, Rizky menceritakan semuanya. Dari kecemburuannya yang buta, pertengkaran mereka, sampai pada malam di mana ia mencekik Clara dan memutilasi tubuhnya. Ia menceritakan bagaimana ia membuang potongan-potongan tubuh itu di tempat-tempat yang berbeda, dan bagaimana ia mencoba menutupi jejaknya. Petugas mendengarkan dengan serius, sesekali menuliskan poin-poin penting. Ketika Rizky selesai, petugas itu menatapnya dengan tatapan tidak percaya. "Kenapa kamu menyerahkan diri sekarang, setelah berbulan-bulan?" Rizky menunduk, air matanya jatuh membasahi pipinya. "Karena dia tidak pernah membiarkan saya tenang. Dia menghantui saya setiap hari, setiap malam. Saya tidak bisa lari dari dia. Saya tidak bisa lari dari dosa saya." Pengakuan Rizky menggemparkan kantor polisi. Selama ini, kasus hilangnya Clara dianggap sebagai kasus orang hilang biasa. Tidak ada bukti, tidak ada petunjuk, tidak ada saksi. Namun, pengakuan Rizky membuka semuanya. Polisi segera melakukan penyelidikan dan menemukan potongan-potongan tubuh Clara di tempat-tempat yang disebutkan Rizky. Ia juga menemukan sisa-sisa darah di apartemen Rizky yang ternyata tidak bisa dibersihkan sepenuhnya. Berita ini menyebar dengan cepat dan menjadi final. Kisah Rizky, si arsitek muda yang tampan dan sukses, ternyata adalah seorang pembunuh keji, pembunuh yang menyerahkan diri karena dihantui oleh arwah korbannya. Berita tentang Rizky dan pengakuannya menjadi topik utama di seluruh media. Masyarakat terbagi. Ada yang mengutuknya sebagai monster berwajah malaikat, sementara sebagian lagi percaya bahwa ia benar-benar dihantui. Persidangan dimulai, dan Rizky menjadi pusat perhatian. Ia duduk di kursi terdakwa. Wajahnya tampak lelah, matanya kosong. Di matanya, ia melihat sekeliling, berharap bisa menemukan arwah Clara. Namun kali ini, Clara tidak muncul. Rizky merasa lega, tetapi sekaligus khawatir. Jaksa penuntut umum memaparkan bukti-bukti yang memberatkan, termasuk pengakuan Rizky, barang-barang bukti yang ditemukan polisi, dan kesaksian dari para saksi. Di tengah persidangan, saat jaksa menunjukkan sebuah foto, Rizky terkejut. Itu adalah foto Clara, foto yang diambil Rizky saat ia sedang tidur. Di foto itu, terlihat senyum Clara yang damai. Namun saat jaksa membalikan foto itu, di sana tertulis, "Dia bukan milikmu." Suasana di ruang sidang menjadi tegang. Rizky merasa ada kehadiran yang tidak terlihat di sampingnya. Ia melirik ke samping, dan di sana, ia melihat bayangan Clara. Bayangan itu tidak menakutkan, tetapi terlihat sedih. Clara tidak ingin Rizky bersembunyi. Ia ingin Rizky mengakui perbuatannya di depan semua orang. Hakim bertanya, "Terdakwa Rizky, apakah semua yang dikatakan oleh jaksa penuntut umum adalah benar?" Rizky menunduk. Ia tidak bisa menyangkalnya. Ia telah membunuh Clara. Ia telah memutilasi tubuhnya. Ia telah menyembunyikan kejahatannya. Rizky menatap hakim, lalu berkata dengan suara parau, "Ya yang mulia, semua itu benar." Pengakuan Rizky mengejutkan semua orang di ruang sidang. Rizky melanjutkan ceritanya. Ia menceritakan tentang teror yang dialaminya, tentang arwah Clara yang tidak pernah membiarkannya pergi, tentang suara-suara, bayangan, dan aroma-aroma busuk yang menghantuinya. Namun tidak ada yang percaya. Mereka menganggapnya sebagai pembelaan diri yang dibuat-buat, mencoba lolos dari hukuman mati. Hakim tidak peduli dengan cerita horornya. Baginya, Rizky adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang harus dihukum sesuai dengan perbuatannya.
Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan pengakuan terdakwa, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Rizky bersalah atas pembunuhan berencana. Hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman mati. Rizky tidak terkejut. Ia telah tahu bahwa ini adalah akhirnya. Ia melihat ke arah penonton, dan di sana ia melihat sosok Clara berdiri, tersenyum, bukan senyum puas, tetapi senyum yang mengatakan, "Aku akhirnya mendapatkan keadilan Rizky. Sekarang giliranmu." Rizky dijebloskan ke penjara. Ia menghabiskan hari-harinya di sel isolasi, menunggu hari eksekusi tiba. Selnya kecil, dingin, dan kosong. Tidak ada lagi televisi, tidak ada lagi perabotan mewah. Namun, yang paling penting, tidak ada lagi teror. Rizky tidak lagi melihat bayangan Clara, tidak lagi mendengar bisikannya, dan tidak lagi mencium aroma anyir. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia bisa tidur nyenyak. Bagi Rizky, penjara bukanlah hukuman. Penjara adalah surga. Di balik jeruji besi, ia menemukan kedamaian yang selama ini ia rindukan. Ia sadar, selama ini, hukuman yang sesungguhnya bukanlah hukuman dari pengadilan, melainkan hukuman dari arwah Clara. Dan kini, setelah ia mengakui perbuatannya, arwah itu pergi. Ia telah mendapatkan keadilannya. Suatu hari, seorang psikolog penjara datang menemuinya. "Bagaimana perasaanmu, Rizky?" tanyanya. Rizky tersenyum. Senyum itu tulus, bukan senyum palsu, seperti yang ia tunjukkan di depan umum. "Saya merasa damai, Bu. Saya tidak tahu harus berterima kasih kepada siapa. Saya akhirnya bisa beristirahat." Psikolog itu bingung. Ia melihat kelegaan di mata Rizky. "Kamu tahu, kamu akan dieksekusi. Apa kamu tidak takut?" Rizky menggeleng. "Saya sudah dihukum, Bu. Saya telah membayar dosa-dosa saya. Kematian hanyalah konsekuensi, bukan lagi hukuman." Di dalam sel, Rizky menemukan ketenangan. Ia membaca buku, menulis, dan merenung. Ia mengingat kembali masa-masa indahnya bersama Clara. Ia mengingat tawa Clara, senyumnya yang manis, dan semua momen yang mereka lalui bersama. Rizky menangis bukan karena takut, tetapi karena menyesal. Ia menyesal telah membunuh cinta sejatinya. Ia menyesal telah membiarkan kecemburuannya merusak hidupnya dan hidup Clara. Rizky tahu ia tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Ia tidak akan pernah bisa bertemu Clara lagi, kecuali di alam baka. Ia hanya bisa menunggu hari eksekusi tiba, hari di mana ia bisa bertemu Clara lagi dan meminta maaf secara langsung. Hari yang telah ditentukan pun tiba. Langit mendung seolah ikut merasakan duka. Rizky berjalan perlahan di lorong penjara, diapit oleh 2 orang sipir. Wajahnya tenang, tidak ada lagi jejak ketakutan. Ia telah menerima takdirnya. Rizky diantar ke sebuah ruangan. Di sana, seorang pendeta berdiri menunggunya. "Apakah kamu punya permintaan terakhir?" tanya pendeta itu dengan lembut. Rizky menggeleng. "Tidak, Bapak. Saya hanya ingin meminta maaf." "Kepada siapa?" "Kepada Clara dan kepada diri saya sendiri," jawab Rizky. Suaranya tulus. "Saya membunuh cinta sejati saya, dan itu adalah hukuman terberat bagi saya." Ia melangkah ke depan dan duduk di kursi yang telah disiapkan. Sebuah penutup mata hitam dipasang di kepalanya. Tiba-tiba, ia merasakan angin dingin berhembus. Ia mencium aroma parfum Clara yang sangat ia rindukan. "Clara," bisik Rizky. Ia tidak mendapat jawaban. Namun ia tahu Clara ada di sana. Di saat-saat terakhirnya, arwah Clara menemaninya. Bukan untuk menyiksanya, tetapi untuk melihat bahwa ia telah mendapatkan keadilannya. Rizky menutup mata, menunggu. Ia tidak merasakan sakit. Ia tidak merasakan apa-apa. Ia hanya merasakan kedamaian. Di dalam kegelapan, ia melihat sebuah cahaya.
Cahaya itu memudar dan di dalamnya ia melihat Clara berdiri, bukan dengan wajah yang penuh amarah, tetapi dengan senyum yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Clara mengulurkan tangannya dan Rizky meraihnya. Kedua tangan itu menyatu dan Rizky tahu ia telah dimaafkan. Cerita Rizky berakhir, tetapi kisahnya hidup selamanya sebagai pengingat bahwa cinta yang dipenuhi obsesi adalah penjara dan dendam arwah yang termutilasi adalah azab yang akan terus mengejar sampai keadilan terwujud.